Nih, sini. Ini bisa muter balik, Mas? Mudah-mudahan ya. Sini sedap banyak. Oh iya, dia kalau tidur dengan bantu. Nah, itu istri kedua. Itu istri kedua. Ada namanya, Mas? Enggak. Enggak ada. Istri kedua. Kemudian ini istri ketiga. Yang kecil paling kecil? Kecil ya. Istri pertama itu lagi Istri pertama yang di pojok ya. lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Arbi Reptile Channel. Sekarang kita grebek rumah Mas Irfan. Yeay, ini gerebek beneran gerebek loh. Dia bawa segerombolan. Iya, jadi se-RT tadinya mau saya bawa. Nah, jadi kita sedikit kepo tentang bagaimana breeding kura-kura sulcata dengan kandang yang tidak terlalu luas ya, Mas? Betul. Jadi dengan kandang yang apa namanya? Minimalis. Kotoran. Terus Tapi bisa melakukan konservasi terhadap si sulcata atau melakukan proses breeding. Sekarang kita ke anakan dulu kali, Mas, biar kepo indukannya nanti ukuran apa. boleh. Ini anakannya. Ini anakan sulcata. Ini udah ada 2 generasi. Oh, 2 generasi ini, Mas? Generasi pertama yang ini, yang ukurannya. Ini berarti ya? Betul. Nah, ya teman-teman, ini generasi pertama si sulcata tortoise punya Mas Irfan. Iya, betul. Jeda berapa lama, Mas, dari yang pertama ke kedua? Berapa bulan, enggak sampai setahun sih. Berapa bulan ya? 7 bulanan kalau nggak salah. 7 Karena bulan. emang indukannya juga gue punya ada 1 jantan sama 3 indukan. Sudah induk belinya? Sudah induk, ya. Oh, oke. Gitu. Jadi ya udah. Tapi yang paling rajin sih 1. Jadi sebetulnya istrinya awalnya 1. Istrinya 1. Mulai ke Pak. Jadi dulu gue pernah punya juga. Istrinya itu dihajar terus sampai mati. Karena si jantan gue itu pejantan tangguh banget. Akhirnya ganti istri. Biasanya betina nolak ya, kan diadu tuh biasanya sama jantan. Benar. Awal-awal bahkan dibalik-balikin juga yang lain-lainnya sama si jantan. Karena jantan itu datang beneran wild caught gitu dari Afrika langsung. Oh, tangkapan alam Afrika ternyata teman-teman itu juga berpotensi untuk mencelakai pasangan lah ya. Iya gitu. Sampai mati yang pertama. Mungkin dia insaf, dia menyesal, dia kasih istri baru, dia sayangin, tapi dia hajar juga. Kali ini istrinya lebih kuat. Oh, tapi tetap jantan yang sama? Jantan yang sama. Udah gitu, ya itu si jantan tuh setelah istrinya meninggal yang pertama tuh sempat sakit-sakitan. Ini gue beneran. Ini agak sedikit curhat nih. Ini beneran. Jadi sakit-sakitan deh sampai pincang gitu. Mungkin karena hasratnya nggak tersalurkan dengan lancar. Oh Gue iya. kasih istri baru. Akhirnya ya udah dia tersalurkan, tapi masih kewalahan istrinya. Dia kasih 2 istri lagi, jadi dia punya 3 istri. Oh, dia punya 3 istri. Jadi pertama sempat psikisnya keganggu si jantan ya? Iya betul. Nah, sampai drop. Ini proses inkubasi berapa lama, Mas? Dari Jadi gini, yang paling penting itu kan kalau pelihara binatang itu harus disesuaikan dengan keperluan si binatang itu sendiri. Maksudnya dari harus ada cahaya matahari masuk, kemudian juga harus bersih ya, terus disediakan juga pasir untuk jika dia pengen bertelur gitu. Dan sekarang mereka bertelurnya di pasir yang ada, tapi langsung kita ambil, kita masuk ke inkubatornya. Inkubatornya yang pertama dulu alami banget, yang pakai box, pakai bata, pakai air, itu berhasil juga, tapi cuma setengahnya yang menetas. 50% berarti 50%, betul. Nah, yang kedua ini kita masukin inkubator yang modern, yang benar terkontrol suhunya. Hampir 100% sih sudah menetas, 80%, 20% tinggal menunggu tetasan juga. Jadi hampir 100%. Tapi 20% sudah terlihat juga embrionya jadi ya? Udah. Oke, Gitu. sekarang Jadi berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulanan ya, 3 bulanan ya, 3 Dan 3 bulanan. Sulcata 3 bulanan. Betul. Jadi total punya baby sulcata, TB rumah sendiri 40 ya? 40-an ya? Iya. Itu digabung edisi pertama dan kedua? Ya digabung. Jadi yang pertama tuh belasan, tapi mati beberapa, akhirnya tinggal 8 ekor kalau nggak salah. Nah, sekarang kemarin 25 ekor. Tambah lagi kemarin belasan ekor lagi, total sudah 40. Sekarang hitung aja deh. Sekarang tips and trick nih, kan rata-rata anak-anak reptil ini mulai dari baby sulcata nih. Ya. Sekarang lah dari indukan ya. Ya. Nah, tips and trick melihara baby sulcata yang lagi tren nih. Oke, sulcata itu seru banget karena dia itu tumbuhnya tuh cukup cepat dibanding kura-kura yang lain. Jadi kalau yang lainnya jenis-jenisnya itu tumbuhnya itu agak sedikit lambat. Contoh yang mana ya? Itu mungkin Nah, ini. Aduh.
Yellow food ini lebih lama tapi ukurannya masih segini-segini aja. Bahkan ini udah mulai bisa kesusul sama edisi pertama ini udah lihat. Ini berapa bulan? Ini berapa bulan? Jangan tanya gitu, gue lupa. Oke, ini pokoknya agak jauh jaraknya, bisa beda setahun lebih ini sebetulnya. Tapi bisa ukurannya kesusul. Nah, serunya pelihara sulcata itu karena pertumbuhannya itu sangat cepat. Ini beda berapa bulan aja pertumbuhannya sudah terlihat jauh ya. Gini kan. Kura-kura lain mah lama banget. Jadi nggak terlalu pegal nungguin pertumbuhan sulcata. Nah, tapi baby sulcata itu apalagi ukurannya masih kecil harus kena cahaya matahari ataupun penghangat dari lampu. Itu wajib. Jadi, ya? Wajib. Kalau gue sih 24 jam di lampu. Tapi kalau pagi-pagi itu di luar kena cahaya matahari, rumput seperti ini, kemudian masukin lagi nanti lampu lagi. Jadi dia kena matahari plus lampu itu 24 jam terus-terusan. Biasanya jemur untuk baskingnya sendiri jam berapa sampai jam berapa waktu? Pagi itu jam 8 sampai jam 10-an. Tapi biasanya sih kalau aman kita bisa seharian, tapi kita pakai payung. Jadi ada tempat ademnya ya? Tempat ademnya. Jadi jangan pernah diberikan panas secara menyeluruh. Jadi dia gak ada pilihan mana adem mana enggak gitu. Otomatis kering ya Mas nanti? Iya, karena gue pernah pelihara dulu masih di apartemen. Gue di balkonnya gitu kena exhaust AC. Gue rasa gini, dari ini kayak di Afrika kali ya panas. Sampai lemes, kasihan banget. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman buruk gue nggak terjadi sama lo semua. Jadi walaupun dia membutuhkan sinar matahari teman-teman, tapi jangan over juga ya. Karena setiap makhluk hidup punya cairan tubuh ya. Betul. Kalau full nanti dehidrasi dia tewas malah ya. Betul. Jadi kalau di kandang pun kalau di box itu jangan matahari lagi. Lampunya? Matahari jangan terpusat semuanya. Jadi di salah satunya matahari mulu. Ada cahayanya, ada penghangatnya. Di sebagian lagi teduh dan adem. Jadi dia ketika merasa alaminya dia kurang panas dia geser terlalu panas. Ngerasa terlalu panas dia geser lagi ke yang adem. Oke, jadi ada sisi yang tetap disediakan untuk mereka berteduh ya. Betul, dan air harus siap sedia juga. Air. Sekarang ke indukan Mas. Oke, yuk. Terakhir nih indukan kita. Ini dia nih. Nah, ini orang tuanya teman-teman. Ini udah beberapa kali jebol nih. Diseruduk ya. Diseruduk. Nah, ini si Panu sini. Panu. Nih. Nah, ini teman-teman, induk sulcata. Ini si jantannya itu tadi? Iya. Oh, yang sempat psikisnya terganggu ya. Iya. Hai Panu. Kenapa namanya Panu, Mas? Karena pas datang lihat ini kan boncel-boncel gitu. Kayak panuan. Udah gak usah kedua gitu sih. Kerapasnya itu boncel-boncel gitu. Jadi kayak panuan aja, ya udah si Panu aja namanya gitu. Udah diam. Dia tuh ini banget. Tenaganya juga kuat banget. Teman-teman ini nggak bisa narik loh, dia luar biasa tenaganya. Kalau kuat, lu angkat aja biar kelihatan bahwa kerapasnya itu udah kok. Jantan ya? Coba. Hup. Teman-teman. Nah, ini si Panu lihat, dekok cekung banget ya. Nah, ini jantan teman-teman. Ciri khas dari kura-kura. Itu desain untuk naiki kerapas betina ya? Betul. Tuh. Wow. Ini bisa buat fitness tiap hari Mas. Okay. Kalau geser-geser. Betinanya? Betinanya sebentar. Sini. Dia bisa muter balik Mas? Mudah-mudahan ya. Sini sedap belok. Oh iya, dia kalau sudah mengenai. Nah, itu istri kedua. Itu istri kedua. Ada namanya Mas? Enggak ada. Istri kedua. Kemudian ini istri ketiga. Yang kecil paling kecil? Kecil ya. Istri pertama itu lagi Istri pertama yang di pojok ya. Lagi. Nah, pemberian pakan gimana Mas kita striknya nih? Pakan harus segar ya. Maksudnya manusia aja kan kalau dikasih yang busuk itu kan bisa jadi penyakit juga kan. Nah, kalau ini seperti ini. Ini harus segar. Jadi tukang sayur di rumah gue seneng banget tiap hari dibeli sama gue gitu. Ini udah gak kemana-mana, nitip di situ aja depan ya. Gue kasih fumat. Ini fumat? Iya. Variasiin berapa hari sekali Mas? Enggak ya, harusnya sih ya. Gue fumat sama wortel gitu. Terus kadang-kadang kalau gue lagi iseng pergi ke supermarket, gue beli okra gitu. Oh, jadi variasinya suka-suka aja ya? Iya. Gitu, dan ini gue pelihara udah lama banget, udah 10 tahun lebih. Oh, ini 10 tahunan? Iya, jadi
usianya ini udah entahlah, gue datang aja udah sudah gini, berarti itu udah puluhan tahun. Ini wild caught lagi ya, tanaman Iya. alam Afrika ya untuk si jantan ya. Sini. Nah, Mau. ayo sini. Ini istri ke? 3. 3. Yang produksi kemarin Mas? Istri pertama. Istri pertama? Istri kedua. Oh, ini belum ya? Belum. Hei. Ini Sayang. ini istri pertama. Nih Jay, kalau di sini juga nih kayak sampai sekarang sih masih pakai lampu, ini lampu yang otomatis kalau. Oh, kalau gelap dia nyala? Enggak, dia nyala terus, tapi kalau berasa suhunya udah cukup mati sendiri. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi ini lantainya lantai biasa tapi harus bersih. Ini. Ada namanya Mas? Enggak. Tidak nama nggak ada. Oh, jantan doang ya yang spesial ya. Udah. Karena ada kemungkinan istri yang ganti. Ini sini. Yep. Ini, kamu hamil lagi ya? Ada gejala Mas, terlihat. Ada gejala, jadi kalau udah apa sih kamu hamil sih diam terus ya? Nah, Oh, dia diam terus. Jadi kalau dia udah masuk ke pasir sekali-kali berarti dia sudah kemungkinan hamil dan akan melahirkan. Ya kalau udah kelamaan di pasir terus suka pengen keluar berarti dia sudah siap melahirkan. Jadi bisa ya di Hakim Channel ya ada proses menggali dan juga bertelur. Oh ya, dan sampai segala macam. Teman nanti saya tempel di sini nih. Saya tempelin. Nih, yang si ini kan istri pertama dihajar terus. Si kelapasnya itu sampai rata banget loh. Tadinya enggak. Enggak lah. Biasa. Bang sini. Apa Mas, masuk aja. Nih, sini Hep. Ayo sini sayang. Ayo. Dia hamil beneran gitu. Iya kayaknya. Kalau makannya sedikit berarti dia udah. Ini sampai rata banget. Wah, nih. Jadi biasanya kan ada teksturnya. Ini sampai rata karena dia Kegesek ya? Kakinya. Oh, kaki si jantan. Tuh. Ya, Ibu, hamil lagi ya, Bu ya? Iya. Jadi total itu anakan dia yang lebih banyak Mas berarti. Iya. Dibandingin yang istri kedua ya. Betul. Ini sama hampir 10 tahun dipelihara. Iya. Ini sebetulnya ini kerja sama teman gue juga. Jadi teman gue punya betina, gue punya jantan. Ya udah awalnya jantan gue dipinjam sama dia ke sana karena pas yang dia gak punya pasangan. Di temen gue terus di sana bertelur banyak tapi nggak pernah berhasil. Makanya gue bawa kesini, alhamdulillah sini berhasil. Tapi kan sebelum mateng 10 cm lebih gue gak berani ngomong berhasil sih. Baru netesin doang tuh bukan berarti itu sudah berhasil karena masih ringkih dan masih bisa mati. Iya, benar-benar. Lihat inkubatornya. Oh, boleh. Kita geser ke inkubator. Oke, ini inkubatornya ya. Suhu rata-rata 30 ya Mas? Ya 30-an lah. Untuk satu inkubator buat berapa Mas? Tuh 23, 4, 5, 6, 18. 18 butir ya. Iya. Nah, jadi ini setelah diganti yang inkubator manual menjadi inkubator otomatis ya. Betul. Nah, ini sekarang serba digital teman-teman inkubatornya. Tadinya Jadi inkubator modelnya cuma punya 2. Jadi ya kemarin kan berlebih banget itunya telurnya sampai puluhan. Akhirnya udah di sini sebagian lagi di yang tradisional. Nah ini udah menetas semua, ini udah dipindahin dari tradisional ke sini. oh seperti geser juga berarti di sini ya. Iya. Ini bekas-bekas ini. Oh, ini cangkangnya teman-teman. Ini merak kok ini. Oh, itu beda ya. Ini cangkang-cangkangnya ini. Oh, ini teman-teman, ini cangkang dari telur sulcata. Teksturnya mirip telur ayam ya Mas? Iya dan Agak keras iya dia. betul. Cuman dia hampir simetris bulat ya Mas? Bulat sekali. Oh iya bulat teman-teman. Jadi bentuknya seperti telur penyu ya. Bentuk Ya. rata kanan kiri ya. Iya. Nggak kayak telur ayam yang agak sedikit oval. Betul. Dasarnya ini apa Mas? Perlit atau Perlit. kulit? Perlit. Iya. Kelembaban 94%, Ya. 30. Jadi kelembabannya 95-94% Betul. humidity-nya. Kemudian untuk suhu dia stabil di 30 Betul. derajat. Ini bisa diatur banget lah. Kalau manual kan nggak bisa. Ya, nggak tahu juga ukurannya berapa ya. Kalau ini merak udah. Biru Mas. Biru dan putih. Oke teman-teman, selesai sudah episode kali ini Grebek Rumah Mas Irfan Hakim. Gimana cara berternak kura-kura sulcata dengan farm yang tidak terlalu luas ya Mas sebenarnya ya? Pada akhirnya tapi alhamdulillah mereka
cukup puas. Jadi intinya adalah kecintaan sang pemelihara, kesatuannya itu yang membuat kita berhasil. Gak cuma kandang gede-gede tapi bodoh amat, itu kadang-kadang malah nggak jadi teman-teman. Jadi jangan lupa like dan subscribe RB Reptile Channel, dan jangan lupa juga share ke teman-teman. Jadi saya mohon banget bantuannya untuk biar RB Reptile Channel lebih semangat lagi memberikan channel edukasi kepada teman-teman semua. Subscriber baru udah berapa? 1000 Mas. Alhamdulillah. Doakan ya. Oke. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.